Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan guided dan unguided pada modul 3 dan 4. Untuk pertama, saya akan menjelaskan guided pada modul 3. Untuk bagian pertama terdapat loading dan preparation data, dan untuk kode 1 terdapat import library. Kode di atas mengimpor pustaka-pustaka penting seperti TensorFlow untuk membangun dan melatih model deep learning berbasis CNN yang digunakan untuk klasifikasi gambar dengan memanfaatkan berbagai lapisan seperti Conv 2D, Max Pooling 2D, Flatten, Dense, dan Dropout. Selain itu, kode ini juga menggunakan image data generator untuk melakukan augmentasi data gambar agar model dapat dilatih dengan data yang lebih bervariasi, serta melakukan pemisahan data menjadi subset pelatihan dan validasi. Penggunaan Matplotlib dan NumPy juga memungkinkan visualisasi dan manipulasi data, sedangkan OS digunakan untuk mengelola dan mengakses path file gambar yang akan diproses. Lalu pada kode 2 terdapat dataset GVAR 10. Kode dari atas digunakan untuk melakukan augmentasi data gambar dengan teknik seperti rotasi, pergeseran, zoom, pembalikan horizontal, dan perubahan shear. Selain itu, gambar juga dinormalisasi dalam maksud skala pixel diubah menjadi 0, 1, dan 20% data digunakan untuk validasi, dan juga augmentasi ini membantu model belajar dari variasi gambar yang lebih banyak untuk meningkatkan akurasi dan mencegah overfitting. Lalu pada kode 3 ada normalisasi gambar. Data di atas digunakan untuk memuat data gambar dari direktori yang ditentukan, dan gambar akan diubah ukurannya menjadi 64 x 64 pixel dalam arti target size, dan diproses dalam batch berukuran 32 dalam maksud batch size, dan label kategori akan dikategorikan dalam format categorical. Data yang dimuat akan digunakan untuk pelatihan dengan augmentasi data yang telah didefinisikan sebelumnya. Kode nomor 6 merupakan model CNN yang terdiri dari berbagai lapisan konvolusi untuk ekstraksi fitur, polling untuk reduksi dimensi, dan lapisan fully connected untuk klasifikasi gambar dengan output probabilitas menggunakan softmax. Untuk kode nomor 7 digunakan untuk mengonfigurasi model sebelum pelatihan. Optimizer Adam memilih algoritma Adam yang menyesuaikan laju pembelajaran secara adaptif untuk mempercepat konvergensi. Loss Categorical Percentage digunakan untuk klasifikasi multikelas dengan one-hot encoding, menghitung perbedaan antara prediksi dan target. Sedangkan metrik akurasi mengukur akurasi model, yaitu proporsi prediksi yang benar dibandingkan dengan total data. Kode di nomor 8 yaitu kode histori sama dengan model titik fit train data, validation data sama dengan val data, epoch sama dengan 15, melatih model dengan data pelatihan train data, dan memantau kinerjanya menggunakan data validasi atau val data selama 15 epoch. Hasil pelatihan seperti loss dan akurasi disimpan dalam variabel history untuk memantau kinerja model dan mendeteksi overfitting. Kode di nomor 9 yaitu kode test loss, tes ACC sama dengan modul titik evaluate, val data mengevaluasi model pada data validasi dan menghasilkan nilai loss dan akurasi. Tes loss menunjukkan kesalahan prediksi, sementara tes ACC menunjukkan proporsi prediksi yang benar. Kode printf akurasi pada data validasi dalam kurung tes ACC menampilkan akurasi model pada data validasi setelah pelatihan. Pada gambar ke-10, kode tersebut digunakan untuk memvisualisasikan hasil pelatihan model. Pada bagian pertama, PLT subplot 121 membuat grafik yang menunjukkan perubahan akurasi model selama pelatihan dan validasi di setiap epoch, dengan label untuk membedakan antara akurasi pelatihan dan validasi di bagian kedua. PLT subplot 122 membuat grafik yang menunjukkan perubahan loss model selama pelatihan dan validasi di setiap epoch. Setiap grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana kinerja model berkembang seiring waktu. Pada gambar ke-11, kode image label sama dengan next val data digunakan untuk mengambil satu batch data dari generator val data. Val data adalah objek yang menghasilkan pasangan data dan label, biasanya untuk data validasi. Fungsi next digunakan untuk mendapatkan batch berikutnya, di mana image berisi data input seperti gambar dan labels berisi label yang sesuai dengan data tersebut. Pada gambar ke-12,
Kode prediction sama dengan model predict image digunakan untuk menghasilkan prediksi dari model dengan memberikan input berupa image. Fungsi predict menjalankan model pada data gambar yang diberikan, dan hasilnya yang berupa prediksi misalnya kelas atau probabilitas disimpan dalam variabel prediction. Pada gambar ke-13, kode tersebut digunakan untuk menampilkan 9 gambar dari dataset image beserta prediksi dan label sebenarnya. PLT figure fixed size 10-10 mengatur ukuran gambar, kemudian for E in range 9 digunakan untuk menampilkan 9 gambar dalam grid 3x3. Setiap gambar ditampilkan dengan PLT mshow image E, dan breadth label serta truth label dihitung dengan mengambil nilai indeks maksimum dari prediksi dan label. Judul pada setiap gambar menunjukkan prediksi model dengan PLT title, sementara PLT axis of menghilangkan sumbu. Terakhir, PLT tag layout memastikan layout tidak tumpang tindih, dan PLT show menampilkan gambar. Perkenalkan, nama saya Titanika Wulandari Kusumastuti dengan NPM 2307123881. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guided 4, yaitu pengenalan pola, dan bagian A yaitu pengenalan wajah pada gambar. Nah, di sini kita akan mengimportkan library yaitu CV2 yang digunakan untuk membuat gambar, mengonversi warna, mendeteksi wajah, dan menggambar kotak pada gambar. Yang kedua ada matplotlib.pyplot, yaitu digunakan untuk menampilkan gambar hasil deteksi. Selanjutnya ada load gambar. Nah, di sini kita mengimportkan gambar ke dalam folder yang akan kita buat pada kali ini. Nah, kita merename foto tersebut dengan nama image.jpeg, lalu memasukkan foto tersebut ke dalam folder, dan kita menuliskan perintah image.path dengan menambahkan petik yaitu image.jpeg. Nah, yang kedua ada image yaitu perintah cv2mread akan membaca gambar dari path yang diberikan. Nah, di sini gambar akan dimuat dalam format BGR yaitu blue, green, red oleh OpenCV. Selanjutnya kita akan mengonversi gambar ke grayscale yaitu hitam putih. Nah, gambar grayscale akan meningkatkan efisiensi pelatihan dan membuat model menjadi lebih akurat. Selanjutnya load model hardscape yaitu kode yang pertama CV2 data hardscape adalah path bawaan dari OpenCV untuk menyimpan file model hardscape, dan kode yang kedua Cascade Classifier adalah fungsi yang memuat model hardscape yang sudah dilatih untuk mendeteksi wajah frontal, dan selanjutnya ada deteksi wajah. Nah, detect multiscale adalah fungsi untuk mendeteksi wajah dengan parameter scale factor, yaitu mengontrol skala ukuran gambar bertahap, dan min neighbors yaitu jumlah deteksi yang diperlukan untuk menanggap sebuah area sebagai wajah. Nah, dan yang terakhir min size yaitu ukuran minimum wajah yang akan dideteksi dalam pixel. Selanjutnya ada gambar bounding box yaitu untuk menggambarkan kotak yang untuk mendeteksi wajah. Nah, untuk menggambar kotak tersebut kita gunakan CV2 rectangle dengan parameter X dan Y adalah koordinat dari pojok kiri atas kotak, W dan H adalah lebar dan tinggi dari kotak, 0,255,0 adalah kode RGB untuk hijau dan ketebalannya 4. Nah, selanjutnya ada konversi BGR ke RGB. Di sini kita akan menggunakan kode CV2 CVT color yang akan mengkonversi gambar BGR menjadi RGB. Nah, selanjutnya ada tampil hasil. Nah, kita akan menampilkan gambar hasil deteksi dengan matplotlib, dan kodenya PLT mshow akan menampilkan gambar dalam format RGB, dan PLT axis of akan menghilangkan sumbu agar hasil lebih bersih. Dan setelah gambar muncul dan terdeteksi akan muncul kotak hijau sebagai pendeteksi foto.